Nah, sekarang kita akan bahas tentang ini ya, tentang kapan kita menggunakan required ya, required dan requires new ya. Nah, sini kan ada dua ya. Nah, paling gampang adalah panduannya adalah kita selalu sebetulnya menggunakan ini. Jadi ya di semua coding kita hampir mayoritas mungkin ya 90% kita menggunakan required ya. Nah, baru di kasus-kasus khusus kita menggunakan requires new ya. Nah, tadi contohnya kan misalnya tadi ada user gitu ya. Di sini ada user, dia melakukan payment gitu ya, dia atau bank gitu, dia melakukan payment. Kemudian di sini ada diterima controller manggil service, kemudian service nanti manggil DAO gitu ya. DAO ini ngecek, kemudian DAO yang kedua update, DAO ketiga insert gitu ya. Nah, ini biasanya seperti ini. Tadi di sini ya ini banyak lah. Nah, sekarang intinya kita semuanya mau ini bekerja berkoordinasi dalam satu transaction. Kalau yang satu gagal, yang satunya akan semuanya rollback gitu ya. Nah, dia mau manggil berapapun ya dia terserah gitu. Nah, kapan kita pakai requires new ya? Nah, kita pakai requires new itu kondisinya contohnya seperti ini. Contohnya misalnya di sini ada si user tadi atau si bank tadi ya, bank host to host ya. Dia akan melakukan payment. Nah, atau dia melakukan ya payment lah boleh ya. Payment diterima sama controller ya. Nah, kemudian controllernya ini memanggil service. Kemudian di sini dia sama seperti tadi ya, DAO. Kemudian DAO lagi gitu ya. DAO di sini kita ganti deh. Nah, di sini payment service ya. Saya kasih ini deh nama ya. Kemudian dia memanggil tadi VA DAO ya. Kemudian manggil lagi tadi invoice DAO. Kemudian manggil lagi payment DAO. Nah, gini. Oke. Ininya tadi adalah business case-nya adalah yang pertama dia tadi cek VA ada, kemudian dapat VA-nya, dapat invoice-nya, kemudian cek nominal pembayaran, status invoice. Kalau misalnya oke, maka dia akan insert pembayaran, kemudian dia update status invoice, yang kelima dia update status VA untuk set lunas gitu ya. Nah, kita kadang-kadang ada variasi skenario di sini. Klien kita bilang saya juga mau ada audit log contoh. Ini yang paling sering terjadi kita pakai itu si requires new ini kalau kita menggunakan yang namanya audit log ya. Nah, di sini kita punya logging service nih, logging service. Jadi di aplikasi PPOB, aplikasi bill payment lah intinya ya, yang pembayaran itu pengen ada loggingnya gitu ya. Nah, jadi si payment service ini dia nanti setiap langkahnya itu dia mau mencatat nih ya, mencatat ke sini. Nah, tentunya di logging service ini kita punya DAO-nya juga ya. Nah, kenapa pakai DAO nanti kita kenapa pakai service dulu nanti kita akan bahas ya. Di sini ada log DAO ya. Ini yang kita maksud log di sini ini ya. Kita insert ke tabel database ya, bukan log file ya. Jadi kita insert ke database. Jadi ini database semua nih ya. Database relasional. Nah, di sini kita insert
sebetulnya di sini sebetulnya operation yang kita lakukan itu semuanya hanyalah insert saja ya, nggak ada update, nggak ada pengecekan, pokoknya insert terus ya. Karena kan log ya, apapun activity-nya kita log. Nah, yang mau kita log di sini, jadi misalnya pertama dia akan ngecek apakah VA-nya eksis atau enggak gitu ya, atau ada VA ini mau dibayar gitu ya. Nah, jadi di sini kita ngecek VA tertentu mau dibayar. Kemudian kita ngelog lagi, oh status invoice aktif ya, invoice aktif. Kita log lagi nomor 3 misalnya amount oke ya, amount pembayaran sesuai dengan amount invoice. Nah, keempat kita ini lagi inserting payment ya. Jadi inserting payment. Nah, yang kelima kita update lagi, kita log update invoice jadi lunas. Kemudian yang keenam update CVA menjadi inaktif. Nah, nomor 7 kita update payment completed. Nah, gini ya. Jadi di log ini kita maunya nanti kalau ini paymentnya sukses, maka kita akan mencatat ada 7 record ya. Jadi di sini kita record start payment dengan VA nomor sekian gitu ya. VA 123. Nah, gini. Kemudian yang kedua kita catat lagi tadi VA 123 ini invoice-nya nomor invoice nomor 456. Oke. Kemudian yang ketiga amount payment sama dengan amount invoice. Nah, ini kita log nomor atau ini kita logging angkanya juga bisa, amount payment sekian, amount invoice sekian gitu ya. Nah, nomor 4 misalnya kita save payment. Nomor 5 tadi kita set invoice lunas ya. Nah, nomor 6 tadi VA non-aktif ya, inaktif. Nah, nomor 7 kita logging lagi payment VA 123 sukses. Nah, gini. Ini kan insert semua ya. Nomor 1 sampai ini semuanya insert into. Nah, into table underscore log. Nah, gini ya. Jadi ini semua insert nih. Nah, bagaimana cara bikin ini ya? Kalau misalnya tadi kita menggunakan propagation yang required ya, ini kan required semua nih. Mana tadi? Nah, ini kita lihat settingan transaction-nya di sini. Ini kan required ya. Di sini required, di sini required, di sini juga required. Nah, coba sekarang kita bilang dulu dia required lah. Oke, kita ikut default aja. Misal ternyata ini kan urutannya gini ya. Dia start berarti nomor 1 ini dulu. Pertama ini. Kemudian setelah itu baru dia ngecek ke VA, jalan yang 1 ini. Kemudian VA-nya ada ya. VA-nya ada, dia balikan, jalanin nomor 2 orange. Kemudian jalanin nomor 2 biru. Kemudian jalanin nomor 3. Kemudian jalanin nomor 4, baru 4 biru. Kemudian nomor 3 nomor 4 dulu, 4 orange, 3 biru. Kemudian dia jalani nomor 5, baru 4 biru, 6 orange. Kemudian ini ya, atau saya tulis urutannya deh. Di sini jadi urutan jalannya ya. Pertama ini dulu. Nah, kemudian baru dia inquiry kan. Dia ngecek. Ini 1 ini ya. Dapat balikan, maka dia insert lagi ke sini ya. Kemudian dia query ke sini ya. Baru jalan 2. Oke. Dapat balikan. Oh, ininya sekian, baru dia ngecek amount. Amountnya sama. Setelah itu dia
jalan di nomor 4. Nah, kemudian baru jalan 3 biru ya. Ini 3 biru ya. Nah, dia insert payment kan ya. 4 insert payment. Kemudian baru jalan 5 orange. Kemudian ini update invoice ya. Kemudian setelah itu nomor 6 dia ngupdate VA ya, nomor 5. Nah, ini kan selesai nih, baru terakhir dia 7 sukses ya. Nah, gini. Nah, jadi ini urutan ininya ya, urutan dijalankannya gitu ya. Dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini gitu ya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalnya ini kita bikin required ya. Maka beginnya akan terjadi di sini ya. Maka dia akan beginnya di sini nih, begin, dan dia commit di sini ya, commit. Nah, seandainya terjadi error di sini, misalnya di sini terjadi error nih di nomor 4, misalnya di sini error. Nah, tentunya semua di rollback kan, karena dia dalam satu scope transaction. Nah, di sini beginnya saya kasih deh, begin TX1 ya. Di sini commit TX1. Cuman satu kan ya, transaction kan ya. Nah, jadi begitu error di nomor 4, maka ini di rollback, semua rollback sampai nomor 1. Akibatnya apa? Akibatnya kita nggak punya log. Kenapa nggak punya log? Karena semuanya di rollback, cancel, nggak jadi insert ya. Nah, kita kan nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena di sini kita mau catat nih, oh ternyata amount payment ini tidak sama dengan amount invoice, sehingga terjadi error. Jadi harusnya yang 1 2 ini 4 ini apa sih? 4. Oh, update status ya. Nah, jadi harusnya yang ini lognya tetap ada, cuma lognya sampai di sini aja. Sampai di sini. Nah, nomor 6 ini loggingnya bukan sukses mengeset lunas, tapi di sini invoice sudah lunas atau invoice tidak bisa dibayar atau invoice apalah gitu ya. Nah, jadi di sini harusnya nomor 5 ini tetap diinsert tapi nilainya bukan sukses tapi gagal gitu ya. Nah, jadi di sini kita maunya ini tetap harus terinsert, ini harus terinsert walaupun yang ini kita cancel gitu ya. Ini cancel. Nah, ini cancel, rollback ya. Ini rollback, tapi ini tetap insert. Nah, ini kita maunya seperti ini. Nah, gimana caranya? Ya, caranya kita menggunakan tadi requires new. Jadi ini harus kita set. Jadi nggak boleh required ini ya. Nggak boleh required di sini. Kita harus ngeset dia menjadi requires new. Nah, di sini harus requires new ya. Nah, jadi gimana? Apa yang terjadi kalau requires new ya? Nah, di sini ini saya hapus dulu deh. Nah, gini ya. Ya, ini tetap sih maunya seperti ini gitu ya. Nah, di sini begin TX1 ya. Ini kita hapus dulu. Oke. Tapi di sini kan yang mulai bikin kan dia dulu ya. Dia bikin TX1. Nah, tapi di sini di mana tadi? Tadi pakai warna kuning. Nah, sini ya. Di sini dia bikin TX2. Kemudian dia insert, setelah dia insert dia nanti commit ya. Nah, selesai nih TX2. Nah, di sini T2. Sini aja deh biar T2 begin. Kan dia cuma satu ini ya. Setelah itu commit. Di sini T2 lagi begin, commit. Di sini T2 lagi begin, di sini commit ya, karena dia insertnya 2 kali kan di sini. Nah, jadi masing-masing ini dia bikin commit sendiri nih. Pokoknya semua yang di log SPC, di log service itu dia mulai transaksinya dia sendiri. Nah, karena di sini dia bikin commit, udah selesai nih, dia lanjutkan ke sini, insert, update yang ini ya, bikin commit, ini insert. Nah, jadi begitu ini di rollback, si nomor 4 ini rollback, maka yang rollback itu grupnya dia sendiri. Grupnya 3 biru, 2 biru, 1 biru, ini rollback semua nih. Tapi yang kuning-kuning ini T2 ini kelasnya si log service ini tetap terinsert
ke database dengan selamat gitu. Karena dia beda skopnya, beda skop transaction. Dia yang ini semuanya jalan di mana tadi? Nah, ini ya. Ini TX1 ya. Ini TX1. Nah, ini semua. Ini TX1. Sedangkan yang ini, yang bawah ini TX2 nih. Nah, ini semuanya adalah TX2. TX2-nya start stop ya di sini. Di sini begin, commit, jadi ini dia berkali-kali start mulai ya. Jadi kita nggak kasih nama TX3, TX4 karena begitu di stop kan dia udahan gitu, balik ke TX1 lagi. Nah, di sini mulai lagi 2 gitu. Nah, jadi di sini dia masing-masing ini satu transaction. Dia nggak ikutan di sini, sehingga kalau rollback ya dia rollback aja sendiri, dia nggak ikutan gitu. Nah, inilah penggunaan atau use case di mana kita menggunakan requires new ya. Jadi selain dari dua ini, saya belum menemukan adanya kita membutuhkan propagation yang lain-lain. Jadi nggak butuh mandatory, never, support dan lain-lain ya, karena tidak ada use case-nya atau tidak ada skenario di mana kita membutuhkan ya. Nah, bagaimana di internalnya implementasi ini ya? Implementasi ini di internalnya adalah gampang ya, maksudnya bukannya gampang, tapi kalau di Java ini sangat simpel sekali. Jadi si payment service dia akan menyimpan objek ini TX1 ini di dalam variabel yang istilahnya adalah thread lokal ya. Jadi di Java itu ada namanya thread lokal. Jadi ini kan tadi multi threading ya. Kalau kita bicara skenario yang sebenarnya, ini sebetulnya kan multi threading ya. Nah, gini. Jadi concurrent access nih. Semua orang ngakses controller. Misalnya gini ya. Nah, ini orang A, ini orang B, ini orang C gitu ya. Kemudian dia tadi ngakses si service, ini tadi payment service ya. Kemudian payment service ngakses ke login service, kemudian dia tadi banyak ya ini. Nah, ini. Oke. Nah, pada waktu si A ini datang ke sini, maka dia akan start TX. Nah, di sini dia punya si Java ini dia punya penyimpanan variabel si thread local ini. Di sini ada thread name ya. Kemudian di sini ada objeknya. Oke. Maka datang si A ya, dia bikin thread A. Maka dia akan simpan TX A1 di dalam thread lokal. Nah, dia bikin tuh. Kemudian ternyata dia manggil ini, maka dia akan bikin lagi threadnya masih A juga, maka TX A2. Jadi untuk T2 ini. Nah, ternyata datang user B, ya user B juga pengen transaction. Ya udah dia bikin di sini TXB ya. Kemudian TXB1, TXB2 dan seterusnya gitu. Jadi masing-masing user akan punya penyimpanan ini. Nah, jadi si thread yang menjalankan transaksinya si A ini kalau ngambil dari sini, kalau nyimpan ke sini. Yang B kalau ngambil ke sini, nyimpan ke sini. Nah, jadi dengan cara seperti ini dia bisa melayani banyak user dengan berbagai transaction ya. Kalau kita TX-nya ada banyak, propagation-nya banyak, misalnya login service manggil lagi ke tempat lain yang dia requires new, berarti kan ada TX3 tuh ya. Nah, berarti tinggal tambahin aja di sini ya. Tinggal tambahin TX A3 dan seterusnya. Nah, jadi ini gampangnya dia disimpan di dalam thread lokal ya. Nah, konsekuensinya adalah ini jadinya nanti kalau kita coding reaktif nantinya ya, reaktif itu dia antara thread yang memulai yang melayani request dengan thread yang menerima respon itu dia bisa beda. Nah, jadi ini harus hati-hati ya, ada
tanda seru di sini, harus hati-hati dan kita harus waspada gitu ya. Nah, tapi kita nggak bahas reaktif di sini. Nah, jadi ini di Java karena dia multi threading, maka kita menggunakan implementasi thread lokal ya. Nah, bagaimana kalau bahasa lain, misalnya kita pakai PHP. Nah, PHP kan dia nggak bisa multi threading ya. Dia nggak bisa multi threading. Satu request itu dia menjalankan langsung jalankan script dari atas ke bawah gitu. Jadi kalau script ini manggil script yang lain ya itu langsung dipanggil gitu kan, langsung jalan. Nah, jadi itu kita belum tentu bisa menjalankan multiple transaction seperti ini gitu ya. Nah, kalau yang lain Node.js dan lain-lain ya saya kurang tahu. Node.js itu kan dia mirip dengan reaktif ya, artinya dia menggunakan yang namanya scheduler, kemudian thread-nya juga tidak berkorelasi dengan request gitu kan. Nah, jadi di sini agak susah lah seperti itu ya. Kita nggak bisa pakai thread lokal karena thread yang menjalankan menerima requestnya si A ini nanti belum tentu request thread itu juga yang menjalankan insert update delete gitu. Jadi beda ya. Nah, jadi sejauh ini saya belum menemukan implementasi transaction propagation ini di framework lain ya. Selain Java ya. Kalau Java kan di sini kita punya Java EE dan kita punya Spring ya. Jadi yang zaman sekarang populer itu kan tinggal dua ini, Java EE dan Spring. Zaman dulu ada apa sih namanya, Pico Container, kemudian Google GUIs gitu ya, Juice gitu. Kemudian apa ya? Coba kita lihat. Nah, ya Google Juice, kemudian macam-macam lah. Itu tidak populer, maksudnya tidak sepopuler yang dua ini. Nah, jadi di dua-duanya ini fitur ini sudah ada. Nah, kalau di tempat lain kayak di Node.js misalnya kita pakai Express atau pakai Sales.js, pakai yang lain, itu saya belum ketemu. Kemudian di Laravel dan teman-teman juga belum ketemu gitu ya. Nah, jadi gimana cara codingnya ya? Codingnya ya simpel sekali sebetulnya. Di sini kita tinggal bikin aja. Misalnya di sini kita punya audit log service ya. Nah, ini di sini service. Kemudian, nah di sini kita bikin public void log ini ya. Nanti implementasi menyusul ya. Nah, di sini tinggal kita kasih add transactional. Kemudian propagation. Yes. Requires new gitu. Udah simple. Nah, ini semua yang di sini akan dijalankan dalam transaction baru ya. Suspend yang sedang berjalan, misalnya TX1, kemudian start transaction baru TX2. Nah, di sini jalankan dalam transaction baru dalam kurung TX2. Kemudian di sini commit atau rollback TX2, kemudian resume TX1. Udah selesai. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini yang terjadi di sini. Nah, gimana cara manggilnya? Ya kita tinggal panggil saja di sini. Misalnya kita mau di payment service gitu ya. Ya tinggal kita auto wired di sini. Add auto wired private transaction service. Audit log service. Kemudian di sini kita tinggal panggil aja di sini ya. Nah, gini ya. VA misalnya account number. Nah, gini. Udah.
Ini kita ganti string tadi ya, biar dia nggak error. Oke, selesai deh. Udah gini aja. Jadi di sini dia start transaction, dia bikin di sini. Nah, di sini kan begin TX1. Nah, di bawah sini commit TX1. Udah. Nah, di dalam sini dia akan suspend TX1 dalam method. Nah, gitu. Pada waktu menjalankan method log dia akan suspend gitu. Nah, jadi dengan annotation satu baris ini kita sudah menjalankan konsep yang begini kompleks gitu ya. Jadi internalnya di-handle sama Spring. Jadi begitu kita panggil yang audit service log ini, maka dia akan cari TX1-nya di dalam thread local, diambil, kemudian di suspend, kemudian dia start lagi, dimasukin lagi ke TX2-nya di start, kemudian masukin ke thread local. Nah, begitu lockdown-nya jalan ya, begitu lockdown-nya jalan yang di sini, maka dia akan ngelihat ke thread local, diambil TX2-nya, dia pakai ikutan di sini, setelah selesai dia kembalikan ke sini. Nah, di service-nya nanti TX2 commit, dia resume TX1 gitu. Nah, jadi itu orkestrasinya dan koordinasinya nanti akan dikerjakan oleh Spring atau Java EE Application Server gitu, atau JTA Engine atau JTS Service-nya ya. Jadi itu yang disediakan oleh framework gitu. Nah, jadi inilah salah satu fitur utama yang sampai sekarang kenapa kita masih pakai Spring Boot ya. Karena kita menggunakan mayoritas yang kita buat adalah aplikasi bisnis ya. Aplikasi bisnis itu adalah aplikasi yang kita gunakan untuk mendukung kegiatan bisnis kayak jualan, akunting, gajian. Nah, itu aplikasi bisnis ya. Aplikasi bisnis itu ya intinya itu aja, kita insert data, kemudian insert log dan sebagainya. Jadi kita sangat membutuhkan fitur tadi transaction isolation yang sebelumnya, kemudian sekarang transaction propagation gitu ya. Jadi paling mudah itu dan paling produktif, paling cepat ya kita pakai si Spring ini, karena sudah ada cukup dengan satu baris langsung requires new. Keseluruhan konsep yang kita bahas selama 1 jam video ini ya itu sudah dihandle semua sama dia gitu ya. Nah, kalau pakai PHP gimana? Ya bisa aja, cuman ya ini kan kita jadi harus kerjain sendiri semuanya, harus bikin jangankan propagation, bikin commit aja ya mungkin kita harus kerjakan sendiri gitu ya. Nah, kemudian kok orang-orang pakai Golang gitu ya. Ya Golang mungkin dia bikin aplikasi sistem. Aplikasi sistem itu contohnya kita bikin program yang akan start stop container misalnya. Jadi begitu ada yang deploy aplikasi, maka kita deploy lagi container, bikin container, kemudian deploy ke sana, kemudian nanti kita deploy container satu lagi untuk menjalankan monitoring gitu ya. Nah, itu namanya sistem programming. Artinya kita bikin aplikasi yang kerjanya ngurusin sistem, nyalain service, matiin service, kemudian bikin kontainer, destroy kontainer gitu. Nah, itu ya oke-oke aja pakai Golang atau pakai macam-macam, karena di situ tidak berurusan dengan database relasional. Sedangkan kalau kita bikin aplikasi bisnis itu hampir pasti kita menggunakan database relasional gitu. Nah, walaupun nggak pakai database relasional, seperti misalnya kita zaman sekarang sudah ada yang populer MongoDB, Cassandra dan macam-macam gitu ya. Tetap aja kalau selama kita menyimpan data transaksi ya rule-nya sama. Kalau user ngakses saldo bareng-bareng ya jangan sampai dua-duanya bisa, misalnya saldonya dia 200.000, jangan sampai transaksinya 300.000, nanti kan nombok gitu. Nah, itu bisnis proses yang seperti itu tetap harus kita implement, mau apapun database-nya, MongoDB, kemudian Cassandra, mau apapun ya tetap kita harus implement rule seperti itu. Nah, yang paling gampang sampai sekarang ya kita implement di database relasional, karena dia sudah mendukung tadi itu atomic transaction, database transaction, kemudian ada isolation level ya. MongoDB aja baru 1-2 tahun terakhir dia mendukung database transaction gitu. Nah, jadi kalau yang pakai MongoDB buat data transaksi lebih dari 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, nah itu kita harus tanyakan gimana cara dia menghandle lockingnya tuh, apakah dia
sudah mengimplement pengurangan saldo dengan benar atau enggak gitu ya. Oke, nah itu tentang propagation dan isolation ya. Jadi kalau ini konsep yang sangat penting kalau kita bikin aplikasi bisnis, apalagi ngurusin duit, ngurusin transaksi uang gitu ya. Nah ini sangat penting harus kita paham dan kita bisa implement dengan benar supaya saldo orang jangan sampai selisih gitu ya. Stok orang jangan sampai selisih gitu. Oke, begitu tentang propagation mungkin ada yang ditanyakan.